Ketika interviewernya melihat kertas psikotes saya, katanya kurang tuh Pak, kurang mungkin kurang standar buat masuk ke tahap selanjutnya tuh. Tapi setelah saya disuruh berpidato bahasa Inggris, langsung interviewernya bilang, nanti saya pertimbangkan lagi dan kemudian alhamdulillah bisa lolos. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back again to my video. Dan ini adalah video kita yang bagian kedua setelah kita menunggu hasil dari tes mereka. Maka dari itu, yuk langsung kita interview lagi apa saja pertanyaannya untuk hari ini. Ya, sebelumnya monggo silakan diperkenalkan kembali namanya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ade Cahyono Saputra dari Desa Celengkrang-Girang. Umur saya 18 tahun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan, saya berumur 18 tahun, saya dari Kabupaten Cirebon. Ya, ini video kita yang kedua. Salah satu buktinya adalah dengan penampilan rambutnya yang sudah berbeda dengan video yang pertama, ya. Jadi di video kita yang kedua ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol nih setelah tes yang mereka lakukan di tes, kalau nggak salah tes yang keempat ya. Ya, tes yang keempat. Setelah tes pertama, kedua, ketiga lolos, kita akan interview hasil dari tes yang keempat. Pertanyaan yang pertama, kita lanjutkan lagi. Nama tes yang kemarin itu disebutnya apa nih? Untuk nama tes yang kemarin kita lakukan itu namanya panel interview dan screening. Panel interview dan screening. Ya, ini sedikit surprise sebenarnya karena banyak sekali jenis-jenis tesnya dibandingkan dengan pengalaman saya dulu. Namun mungkin itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kalau boleh tahu, panel interview itu apa, screening itu apa? Coba bisa dijelaskan nggak gambarannya? Baik, untuk screening itu kita sebelumnya dimintai dokumen terlebih dahulu, dokumen baik yang fotokopi ataupun yang asli. Kemudian ada KTP, kartu KIS atau BPJS, Jamkesmas, NPWP, SKCK, kartu KK, akte, sama sertifikat vaksin dan ijazah SKUN transkrip nilai. Dan kemudian pada saat screeningnya akan dicocokkan oleh yang screening, oleh petugasnya. Jika ada perbedaan nama di antara satu dokumen dengan dokumen yang lainnya, dan di waktu screening juga dikasih pertanyaan mengenai dokumennya apakah ada kesalahan atau perbedaan, dan juga di waktu saya ditanyai tentang keseharian sama pekerjaan orang tua. Dan jika ada perbedaan antara dokumen baik nama ataupun nicknya, kalau bisa diubah sesegera mungkin sebelum hari screeningnya. Kalau mepet, minta surat keterangan dari desa untuk supaya ada keterangan dari pihak resmi. Oke, berarti gambarannya screening itu intinya pencocokan data. Ya, pencocokan data. Kalau misalkan ada satu huruf saja nama yang salah, itu perusahaan tidak mau ada masalah di kemudian hari, jadi harus benar-benar cocok. Mungkin kalau menurut saya gambaran ini itu nanti untuk masalah sistem penggajian, karena akan ada ATM yang dibuatkan, kalau namanya salah nanti suatu saat akan jadi masalah. Makanya ya dari sekarang harus diberesin bahasanya seperti itu. Tapi ada masalah nggak kemarin? Ada. Perbedaan nama di kartu KIS sama di KTP. Lalu solusinya gimana? Bikin surat keterangan kesalahan penulisan nama ke desa, ke balai desa. Sudah lurus? Sudah, alhamdulillah. Kalau tadi satunya apa namanya? Panel interview. Panel interview itu gambarannya seperti apa, Dek? Untuk lebih tepatnya ya mungkin sama seperti interview user juga, ada yang nyebut interview user.
eh, ya seperti interview-interview pada umumnya, menanyakan pribadi gitu. Ada tanya keseharian di pas saat prakerin, terus susunan keluarga, pekerjaan orang tua. Pokoknya pertanyaannya itu berkembang sesuai kita menjawab gitu. Jadi intinya kalau kita aktif menjawab, pertanyaan itu akan semakin berkembang. Tapi kalau menurut saya memang bagusnya seperti itu. Intinya semakin orang yang menginterview kita tertarik dengan jawaban-jawaban kita, otomatis dia akan kembali menanyakan hal-hal yang lain. Itu justru bagus. Intinya dia tertarik dengan apa jawaban yang kita berikan. Tapi lancar. Untuk saya sendiri sih lancar dan alhamdulillah puas kalau saya sendiri. Pertanyaan yang kemarin diingat itu, yang ditanyakan contohnya kayak gimana? Yang paling saya kaget sih pertanyaannya tuh satu pertanyaan tapi disampaikannya tuh beberapa gitu. Contohnya tuh sebutkan nama, terus umur, alamat, susunan keluarga, hobi. Jadi langsung sama dia tuh satu kata. Jadi kita tuh harus diingat-ingat gitu, harus sesuai urutan. Terus pas ditanya prakerin juga gitu sama kesehariannya gimana, tuh sosialnya kayak gimana, terus pekerjaan apa yang disukai ya, terus pekerjaan yang nggak disukai gitu. Terus yang mungkin yang paling beda dari yang lain, terus kita suruh ngangkat kursi yang kita duduk gitu. Jadi disuruh ngangkat kursi selama 20 detik. Kursi yang besi ya, besi terus seperti iya, iya. Ya diangkat seperti ini 20 detik, terus ke samping 20 detik, ke atas 20 detik, kanan kiri. Terus urutannya harus sama. Jangan ke atas terlebih dahulu gitu. Ya untuk saya sih ya kuat, sedikit gemetar sih Pak, lumayan. Ya berarti lagi-lagi fisik dipertanyakan ya. Meskipun di tes sebelumnya kan ada tes push up, pull up, fisik dan lain sebagainya. Di tes berikutnya ternyata tetap ada lagi tes fisiknya ngangkat kursi. Ada rencana ngangkat orang nggak kira-kira? Ya, ya jadi ini unik sih sebenarnya, beda beda dengan zaman saya dulu, tapi mungkin kembali lagi semakin besar suatu perusahaan maka sistem akan semakin ketat. Tadi saya senang sekali dengan ada jawaban sosialisasi ya, prakerin ya. Prakerin itu memang akan menjadi bahan untuk interview. Jadi buat yang adik-adik prakerinnya yang serius ini terbukti. Ya, sosialisasi kalian harus bagus. Oke, itu untuk jenis tes dan gambarannya ya, screening dan panel tadi. Kalau boleh tahu kemarin itu mulai dites itu jam berapa sampai selesai jam berapa? Waktu itu mulai tes sekitar jam setengah 9 dan selesai setelah asar. Ya, Jumlah peserta berapa? Terus itu bisa lama itu memang ketika dites itu memang lama atau yang bikin lama itu ngantrinya atau seperti apa? Jadi kemarin kan kita ada dua tahapan screening sama yang interview. Yang screening ada 5 orang, yang penginterview ada 5 orang. Jadi kita bergiliran, terus sesuai absen juga eh, ininya. Terus kalau sudah yang pertama doang sesuai absen, yang kesananya kalau ada kursi yang kosong masuk aja ya gitu, diisi gitu. Jadi berarti yang bikin lama itu ngantrinya. yang screeningnya atau yang interviewnya juga beda-beda tuh Pak. Jadi jenis pertanyaannya ada yang lama, ada yang singkat. Kalau orangnya ngejawabnya lancar cepet. Kalau nggak lancar lama atau mungkin ya ada hal yang lain. Ngobrol sama pesertanya jadi ada yang lama, ada yang cepat. Ya, ya betul juga ya. 200 ya tadi ya pesertanya. 210. Dari 210 setelah diumumkan hasil itu yang lolos berapa atau yang ada yang gagal enggak itu? Untuk dari 210 yang lolos
207, berarti yang gagalnya cuma 3 orang. Terus dapat bocoran sih dari ketua BKK SMK Karnasnya, yang 2 tuh karena matanya minus, yang satunya karena tidak hadir. Tapi tidak tahu sih pastinya kayak gimana itu juga dari BKK Karnasnya. Ya, balik lagi, memang yang namanya kondisi mata itu di pabrik manapun pasti akan menjadi salah satu bagian penting, ya. Jadi buat adik-adik yang matanya mungkin dari sekarang agak sedikit gimana, mungkin bisa dari sekarang di apa ya bahasanya, diobatin mungkin gitu ya. Intinya iya, jangan terlalu main HP, ya main HP awas. Main HP 2 jam itu nggak, matanya nggak lepas-lepas itu, bahaya itu. Atau ketika tes jangan dibiasakan atau jangan pakai kacamata mungkin intinya gitu ya, lepas kacamata. Oke, terima kasih udah dijawab. Persiapan apa sih yang kalian siapkan apa kemarin sebelum mengikuti tes panel sama screening ini? Untuk persiapan untuk interview lebih banyak cari referensi di Google sama di YouTube sih Pak. Dan kemudian mencoba untuk memprediksi pertanyaan yang akan muncul dan mencoba untuk belajar interview sendiri juga. Iya, melontarkan pertanyaan sendiri dan dijawab sendiri, dan juga mencari profil perusahaan, sejarah ya. Dan untuk screening mungkin persiapan dokumen dipersiapkan. Ada seperti ada kertas juga yang ada kertas yang isinya sekitar 11 pertanyaan. Di sana di pertanyaan juga ada yang kenapa kamu tahu pekerjaan ini, dari mana, dan siapa yang mendorong kamu melamar bekerja di sini, dan juga ada pertanyaan prakerin juga, prakerin di mana, sama nomor darurat yang bisa dihubungi jika ada. Dan juga ditanya tentang prestasi. Kalau di dokumen yang screening enggak ada, enggak ditanyain, cuman organisasi apa yang pernah diikuti, sama yang lainnya juga mungkin bisa dijelaskan. Oh, untuk tambahannya di kertas itu ada kita ditanyain faktor kelemahan kita, terus faktor kekuatan kita. Di situ juga di arahannya tuh ditekankan bahwa ini tuh harus dihati-hati jawabnya gitu, dikasih tahu, diwanti-wanti lah gitu. Terus ada kayak pertanyaan ya tadi gitu. Terus ada ini apa, bahasa yang dikuasai. Ada berapa? Tapi boleh bahasa Sunda, bahasa Jawa gitu. Bahasa daerah boleh. Kalau saya sih diisi, cuman di situ keterangannya tuh pasif. Ya, ada keterangannya terus baik atau kurangnya gitu. Ini menarik ya, bahasa Inggris nih Rehan. Katanya ngisi ya, ada itu ditanyakan prestasi, diisi. Berarti diisi. Coba diceritakan sedikit. Jadi sebelum masuk ke ruang interview itu kita dikasih selembar kertas yang isinya tuh disuruh menulis nama, tanggal lahir, sama pendidikan, vaksin juga, dan status kartu BPJS. Dan juga ada kotak referensi dan prestasi. Mungkin untuk referensi bila ada saudara atau orang yang kenal yang bekerja di PT tersebut. Untuk prestasi diisi sesuai dengan prestasi yang dimiliki masing-masing peserta. Diisi juara 2 speech di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Iya. Ya, dilihat aja ya, ada videonya juara 2 bahasa Inggris. Itu setelah yang interview tahu Rehan juara 2 bahasa Inggris, itu ada semacam kayak dites bahasa Inggris enggak itu? Atau nanya apa gitu? Ada sebelumnya yang interviewernya bertanya apakah bahasa Inggris kamu baik atau enggak, bisa enggak menggunakan bahasa Inggris. Saya waktu jawab bisa, insya Allah. Dan kemudian di tes beliau mengatakan, bertanya tentang alasan kamu bekerja di PT ini dan harus dijawab pakai bahasa Inggris. Dijawab tapi agak gemetar. Berarti dia hanya nyuruh ngejawabnya pakai bahasa Inggris aja kan?
Kalau dianya sendiri nggak nanya pakai bahasa Inggris kan? Oke. Ya tapi ya alhamdulillah ya jadi sebuah salah satu apa sih namanya bagian yang mempermudah untuk diterima. Jadi prestasi itu sedikit banyaknya sudah membantu sebenarnya. Oke, organisasi ya tadi, organisasi penting, organisasi itu banyak di sekolah, organisasi OSIS, PMR, dan yang lain-lainnya. Pokoknya ikutin organisasi biar biar aktif lah, terhitungnya aktif di sekolah, nggak terlalu pasif. Ya sudah, apa itu? Yang prestasi juga menurut saya itu penting karena waktu di interview pertama, interview konsultan, saya waktu itu ketika interviewernya melihat kertas psikotes saya, katanya kurang tuh Pak, kurang mungkin kurang standar buat masuk ke tahap selanjutnya tuh. Tapi setelah saya disuruh berpidato bahasa Inggris, langsung interviewernya bilang nanti saya pertimbangkan lagi dan kemudian alhamdulillah bisa lolos. Ini sebuah keajaiban. Alhamdulillah ya berarti perjuangan Rehan kelas 11 ya ikut ya, kelas 11. Ikut English Club itu kelas 11. Oh, kelas 10 ya? Sorry, kelas 10. Oh, berdua Oh iya. Oh iya, Daran kelas kelas 10 nyusul adik kelas 11. Ya alhamdulillah bisa menjadi jembatan kecil ternyata ikut English Club dan bisa menolong karena memang Pak Leman juga kemarin tuh sepertinya sempat khawatir. Ya sempat khawatir ada sedikit kekurangan dari Rehan lah gitu ya, tapi ternyata kelebihan yang lain sudah menolong dan ya alhamdulillah semoga sampai benar-benar tahap diterima, benar-benar jadi pertimbangan gitu ya. Oke, ini menarik dan semoga benar-benar memotivasi bagi kalian semua nih yang masih kelas 10, kelas 11 ya ikut English Club dari kelas 10. Tadi persiapannya sudah ya, searching dan lain sebagainya. Berarti ini belum fix diumumkan siap kerja belum atau ada tes lagi ya katanya ya? Tes apa lagi? Kalau kalau apa sih kalau boleh dijelaskan? Mungkin lebih tepatnya tuh bukan tes tapi tahap induksi gitu ada. Kalau saya lihat dari YouTube sih orang-orang yang pernah bekerja di PT Toyota kalau misalkan udah di tahap induksi sudah siap magang. Tapi belum tahu sih gitu kepastiannya bagaimana gitu. Namanya tahap induksi. Ya. Kalau memang penjelasannya seperti itu, ya apalagi ya memang mereka ini belum belum sama sekali belum punya pengalaman kerja langsung sih karena baru lulus dan ini luar biasanya tes yang pertama akan menjadi sejarah buat sekolah kalau misalkan mereka berempat ya ada Rehan, Ade, Fajar sama Sutiawan ya. Dua anak mesin dan ini dua anak TKR akan menjadi sejarah karena dari dulu dari SMK Dwi Bakti sendiri itu belum ada yang tembus ke Toyota itu belum. Ini baru pertama ikut tes langsung ikutnya Toyota nggak main-main, tesnya ribet kan, banyak masuk ini, lolos di sini ke sini lagi. Ya memang perusahaan besar itu rata-rata tahapannya ketat sekali. Tapi kita kawal nih, saya kawal dari awal semoga sampai berhasil. Amin ya robbal alamin. Berarti induksi ya, tadi gambarannya seperti training. Kalau training ya mungkin ada apa sih semacam info nggak itu dilakukannya di mana atau harus ke Karnas lagi tempatnya? Untuk pemberangkatan sih saran dari pihak Toyotanya dikoordinir sama BKK SMK Karnasnya. Tapi kalau emang ada halangan gitu karena kondisi yang jauh atau apa, boleh berangkat sendiri gitu, diantar. Jadi intinya ini yang induksi ini kemungkinan besar akan dilaksanakan di perusahaan langsung gitu ya. Untuk tempatnya setelah diumumin kemarin kalau nggak salah tempatnya di Wisma PHI Jalan Cempaka Putih Jakarta Pusat Pak. Ya berarti intinya nggak di Kuningan lagi ya, nggak di sekolah lagi, tapi langsung di apa sih bahasanya? Ya mungkin di kantor Toyotanya gitu. Meskipun nggak ke pabriknya langsung, mungkin dekat dengan pabrik, tapi ada kantor khusus tertentu.
Ada informasi kontrak nggak? Berapa tahunnya kalau misalkan sudah dikatakan diterima? Kalau untuk lebih dalam itu sih nggak ada Pak, kalau emang belum ada. Kecuali kitanya cari-cari sendiri gitu di YouTube bagaimana gitu. Tapi saya belum bisa menceritakan, takutnya ada kesalahan gitu. Ya memang setelah pandemi ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang istilahnya tidak secara langsung. Kalau dulu kan saya langsung tanda tangan kontrak sebanyak 2 tahun. 2 tahun itu dibagi menjadi dua, 1 tahun 1 tahun gitu. Jadi langsung berani, perusahaan itu berani langsung ngasih kontrak 2 tahun atau tahunan lah bahasanya. Cuman semenjak corona ada sedikit perubahan, ada yang cuman ngasih kontrak sekian bulan saja atau hanya 3 bulan training, nanti ada keputusan selanjutnya. Tapi kita doakan saja sih ya supaya kontraknya itu memang benar-benar tahunan gitu, biar lebih mantap lagi. Hmm. Apalagi nih berarti UMR? Jangan mikirin gaji dulu ya. Oke, buat buat kalian ini meskipun istilahnya sedikit-sedikit info kita tahu sendiri ya dari video yang pertama kita sudah sampaikan, Toyota ini lebih besar dari Musashi setahu saya. Tapi jangan terlena dulu dengan gaji. Pokoknya kalau rezeki kita nggak kemana, berapapun gajinya mau kecil, besar, sedang, yang penting niatkan buat kerja, belajar kerja dulu gitu. Belajar kerja di pabrik dulu. Itu yang paling penting. Nanti rezeki bisa ngikutin. Ridho orang tua. Terus ya yang apa sih lahiriahnya gitu tadi kayak semacam Rehan sudah naik ya berat badannya gitu. Karena berat kerja di pabrik itu beratnya luar luar biasa. Berdiri itu benar-benar berdiri selama seharian. Kalau pagi ya sampai sore ya kalau shift 2 sore benar-benar sampai malam atau sampai pagi. Jadi physically-nya harus benar-benar sangat kuat sekali. Ya terlepas dari kekurangan kalian dan kelebihan kalian masing-masing, tadi menarik ya apa yang disampaikan oleh Rehan. Harusnya mungkin out ya atau harusnya mungkin tadi kayaknya udah pesimis ya nggak diterima tapi karena ada apa sih satu keunggulan bahasa Inggris itu yang menjadi jembatan ternyata dipertimbangkan dan alhamdulillah nih bisa masuk ke tahap selanjutnya. Terakhir deh sebelum kita closing video kita nggak tahu ya nanti ada video part 3 atau enggak karena takutnya gini setelah di tahap induksi mereka benar-benar langsung harus berangkat. Berarti dalam artian kalau sudah berangkat ya alhamdulillah poin utamanya alhamdulillah lah gitu ya bekerja selamat. Mungkin ya kita nggak bisa bikin video part 3-nya atau kita bikin video part 3-nya kalau mereka ada waktu setelah 1 tahun bekerja pulang kampung kita bikin part 3-nya gitu ya. Pesan-pesan terakhir buat teman-teman adik kelas terutama. Untuk pesan-pesan sih saya belajar dari kesalahan saya atau kekurangan saya mungkin ya, kurang aktif gitu, kurang aktif di sekolah. Ya mungkin karena pandemi juga ya, saya hampir 1 tahun setengah gitu. Diusahakan ikut organisasi apapun itu, terutama yang tentang hubungan sosial gitu. Soalnya beberapa kali ditanyakan dari tertulis maupun ya ditanyain secara lisan gitu. Mungkin tambahan dari saya, sebelum melaksanakan tes, persiapkan fisik dengan baik, olahraga secara teratur, dan juga jaga kesehatan, dan juga lebih banyak cari tahu tentang tesnya di YouTube ataupun media lainnya, serta jangan lupa juga untuk berdoa dan juga untuk minta restu kepada orang tua dan keluarga. Pesan-pesan dari teman-teman kita yang ini insya Allah sudah di depan mata. Semoga saja benar-benar ada info resmi yang menyatakan mereka berdua diterima. Ya terima kasih. Thank you for watching untuk video kita. Semoga benar-benar bermanfaat jadi gambaran buat kalian, memberikan motivasi buat kalian semua yang ada di tahap ini. Ya buat kelas 3 lebih baik lagi, persiapkan lagi. Thank you very much and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat nih berarti nih. Oke.